Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan materi kami dengan judul Kode Etik Asesmen Psikologi. Nama kelompok Ulfidita Ludiana, Ubaidur Rahman El-Azizi, dan Tio Setiawan. Materi yang pertama akan kami sampaikan adalah dasar asesmen. Asesmen psikologi adalah prosedur evaluasi yang dilaksanakan secara sistematis. Termasuk di dalam asesmen psikologi adalah prosedur observasi, wawancara, pemberian satu atau seperangkat instrumen atau alat tes yang bertujuan untuk melakukan penilaian dan pemeriksaan psikolog. Slide selanjutnya menjelaskan psikologi atau ilmuwan psikologi melakukan observasi, wawancara, penggunaan alat instrumen tes sesuai dengan kategori dan kompetensi yang ditetapkan untuk membantu psikologi melakukan pemeriksaan psikologis. Laporan hasil pemeriksaan psikologis yang merupakan rangkuman dari semua proses asesmen, saran atau rekomendasi hanya dapat dilakukan oleh psikolog sesuai dengan kompetensinya, termasuk kesaksian forensik yang memadai mengenai karakteristik psikologis seseorang hanya setelah psikolog yang bersangkutan melakukan pemeriksaan kepada individu untuk membuktikan dugaan diagnosis yang ditegakkan. Slide selanjutnya, psikolog dalam membangun hubungan kerja wajib membuat kesepakatan dengan lembaga, institusi, organisasi tempat bekerja mengenai hal-hal yang berhubungan dengan masalah pengadaan, pemilikan, penggunaan, dan penguasaan sarana instrumen atau alat asesmen. Selanjutnya, bila usaha asesmen yang dilakukan psikolog atau ilmuwan psikolog dinilai tidak bermanfaat, psikolog atau ilmuwan psikologi tetap dimintai mendokumentasikan usaha yang telah dilakukan tersebut. Slide selanjutnya, psikolog atau ilmuwan psikologi menggunakan teknik asesmen psikologi, wawancara atau observasi, pemberian satu atau seperangkat instrumen tes dengan cara tepat mulai dari proses adaptasi, administrasi, penilaian atau skor, menginterpretasi untuk tujuan yang jelas baik dari sisi kewenangan sesuai dengan taraf jenjang pendidikan, kategori dan kompetensi yang disyaratkan, penelitian manfaat dan teknik penggunaan. Hal-hal yang harus diperhatikan berkaitan dengan proses asesmen adalah: yang pertama, konstruksi tes, validitas dan rehabilitas. Yang kedua, administrasi dan kategori tes. Yang ketiga, kategori alat tes dan psikodiagnostik. Yang ketiga, kategori alat tes dan psikodiagnostik. Yang keempat, tes dan hasil tes yang kadaluarsa. Yang kelima, asesmen yang dilakukan oleh orang yang tidak kompeten. Selanjutnya, informed consent dalam asesmen. Psikolog atau ilmuwan psikologi harus memperoleh persetujuan untuk melaksanakan asesmen, evaluasi, intervensi, atau jasa diagnostik lain sebagaimana yang dinyatakan dalam standar informed consent, kecuali jika: pertama, pelaksanaan asesmen diatur oleh peraturan pemerintah atau hukum. Yang kedua, adanya persetujuan karena pelaksanaan asesmen dilakukan sebagai bagian dari kegiatan pendidikan, kelembagaan atau organisasi secara rutin, misal seleksi atau ujian. Yang ketiga, pelaksanaan asesmen digunakan untuk mengevaluasi kemampuan individu yang menjalani pemeriksaan psikologis yang digunakan untuk pengembalian keputusan dalam satu pekerjaan atau perkara. Selanjutnya, interpretasi hasil asesmen. Psikolog dalam menginterpretasi hasil asesmen psikologi harus mempertimbangkan berbagai faktor dari instrumen yang digunakan, karakteristik peserta asesmen seperti keadaan situasional yang bersangkutan, bahasa dan perbedaan budaya yang mungkin kesemua ini dapat mempengaruhi ketepatan interpretasi, sehingga dapat mempengaruhi keputusan. Selanjutnya, penyampaian data dan hasil asesmen. Yang pertama, data asesmen psikologi adalah data alat instrumen psikologi yang berupa data kasar, respon terhadap pertanyaan atau stimulus, catatan serta rekam psikologis. Data asesmen ini menjadi kewenangan psikolog dan atau ilmuwan psikologi yang melakukan pemeriksaan. Jika diperlukan, data asesmen dapat disampaikan kepada sesama profesi untuk kepentingan melakukan tindak lanjut bagi kesejahteraan individu yang menjalani pemeriksaan psikologi.
Yang kedua, hasil asesmen adalah rangkuman atau integrasi data dari seluruh proses pelaksanaan asesmen. Hasil asesmen menjadi kewenangan psikolog yang melakukan pemeriksaan dan hasil dapat disampaikan kepada pengguna layanan. Hasil ini juga dapat disampaikan kepada sesama profesi lain atau pihak lain sebagaimana yang ditetapkan oleh hukum. Selanjutnya yang ketiga, psikolog harus memperhatikan kemampuan pengguna layanan dalam menjelaskan hasil asesmen psikologi. Hal yang harus diperhatikan adalah kemampuan bahasa dan istilah psikologi yang dipahami pengguna jasa. Dan pada slide yang terakhir, saya akan menjelaskan menjaga alat, data, dan hasil asesmen. Yang pertama, psikologi atau ilmuwan psikologi wajib menjaga kelengkapan dan keamanan instrumen, alat tes psikologi, data asesmen psikologi, dan hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku, aturan hukum, dan kewajiban yang telah tertuang di dalam kode etik ini. Yang kedua, psikolog atau ilmuwan psikolog wajib menjaga kelengkapan dan keamanan data hasil asesmen psikologi sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku yang telah tertuang dalam kode etik ini. Yang ketiga, psikolog atau ilmuwan psikologi mempunyai hak kepemilikan sesuai dengan kewenangan dan sistem pendidikan yang berlaku serta bertanggung jawab terhadap alat asesmen